أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Usulul Islami, sumber-sumber agama Islam. Al-Islamu huwa al-inqiyad lima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'il awamir wajtinabin nawahi. Islam adalah mengikuti semua yang didatangkan oleh Nabi, yaitu dengan cara mengikuti semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Usulul Islami arba'atun, sumber-sumber agama Islam atau pondasi-pondasi Islam itu ada 4. Al-Qur'anu, pertama Al-Quran, wal hadisu, dan kedua hadis, wal isma'u dan isma', wal qiyasu dan qiyas. Al-Qur'anu, Al-Quran adalah huwa kitabullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li islahin nas fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Adalah kitab dari Allah yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya untuk membenahi manusia, baik di dalam agamanya atau dunianya atau akhiratnya, sebagai petunjuk kepada manusia agar baik di dalam beragama, baik di dalam dunia atau akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk, ya. Karena sumber ilmu itu semuanya dari Al-Quran, baik ilmu agama, ilmu dunia, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan semua fan-fan ilmu juga berasal dari Al-Quran dan hadis, ya. Seperti ilmu tauhid, mengenal Tuhan, ilmu fikih, ada ayatul ahkam, hadis juga ada hadisul ahkam, kemudian ilmu tasawuf, ilmu sejarah, ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, semuanya dari Al-Quran. Dia sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Makanya di sini Musannaf, yaitu ini kitab Mabadi' Fiqhiyah karangannya Umar Abdul Jabbar, juz 3, ini memberikan tujuan bahwasanya Al-Quran itu untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik di dalam agamanya, dunianya dan akhiratnya, ya. Li islahin nas fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Kalau berbicara tentang Al-Quran tidak ada habisnya, ya, karena semua ilmu itu berasal dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu dawuh Allah Ta'ala, yaitu zat yang menciptakan manusia dan tahu semua yang dibutuhkan manusia, termasuk Allah memberikan ilmu hidup, ya, ilmu hidup, caranya hidup.
Allah juga mengenalkan dirinya lewat Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang memberikan utawa menunjukkan kita terhadap keberadaan Tuhan, keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan lain sebagainya, termasuk logika-logika Al-Quran ya. Perdebatan Nabi dengan nabi-nabi dengan umatnya ya, dan lain sebagainya, itu semua ada di Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya andaikan orang itu mau mentadabbur isinya surat Al-Asr, yaitu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mentadabbur angen-angen maknanya surat Al-Asr, maka cukup untuk dibuat pegangan hidup. Karena di situ ada kata-kata illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, itu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal baik ya. Karena memang di dunia ini tujuannya juga hanya beriman dan beramal baik. Itu kalau di angan-angan, didalami maknanya, dijiwai maknanya, itu sudah cukup untuk hidup itu. Karena maknanya Quran itu ayat per ayat itu sangat luas sekali. Makanya ahli tafsir ketika mentafsir Al-Quran itu bisa sampai jilid berjilid ya, jilid berjilid. Satu ayat itu dikupas sampai panjang sekali. Panjangnya memang sangat dalam isi Al-Quran, walaupun hanya lafaz per lafaz. Dan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang tidak Islam ketika mau memahami isi Al-Quran, angan-angan Al-Quran, maka sangat terbuka sekali pintu keimanan. Daunnya Allah Ta'ala dalam surat Tabarak yaitu menceritakan tingkahnya orang-orang kafir ketika di neraka. Orang kafir berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir." Lau kunna nasma'u aw naqilu, andaikan kita, yaitu orang-orang kafir itu mau mendengar, yaitu mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dakwah Islam ya. Jadi telinganya dibuka, hatinya dibuka, difahami isi Al-Quran itu, didengarkan pendakwah yang mengajak dia kepada Islam, atau akal kita digunakan mencari kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang Islam, atau kebenaran tentang keesaan Tuhan. Lau kunna nasma'u aw naqlu ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, dan mereka mengakui kesalahan-kesalahannya di satu-satu. Fasuqqan li ashabis sa'ir, maka neraka adalah tempat yang terjelek atau untuk orang-orang kafir ya. Jadi sumber hukum, sumber ilmu, sumber pengetahuan itu dari Al-Quran. Nah sekarang ulama-ulama itu beristimbat, berijtihad,
mengerahkan kemampuan berpikirnya, mengerahkan kemampuan ilmunya dalam mengambil ilmu-ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Nah, kita sebagai orang awam, kita nerimo matenge ya. Kalau bisa membaca kitab ya membaca kitab, kalau tidak bisa membaca kitab maka mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang membaca kitab. Dan yang membaca kitab ini mengambil pelajaran dari pengarang kitab. Nah, pengarang kitab itu mengambil dari Al-Quran hadis ya, Al-Quran hadis. Ulama-ulama itu beristimbat, memang dia ahlinya, bisa nahwu, bisa syarab, bisa usul fikih ya, bisa mantek ya, semuanya, dan diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa memahami Quran secara dalam sehingga menghasilkan menelurkan disiplin-disiplin ilmu ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali ini beristimbat dari Quran dan hadis, ijma dan qiyas, terus membuat madhab tentang fikih ya, tentang fikih. Kita nerima matang itu, alhamdulillah. Kemudian murid-muridnya Imam Syafi'i ini mempermudah ya, mempermudah lagi dalam mengarang fikih ya. Yang pertama, setiap kasus pasti ada dalil Quran hadisnya. Kemudian diperluas karena memang problematika masyarakat ini luas ya. Nanti ada kias, ada disamakan hukumnya dan lain sebagainya. Jadi kita menerima matangnya, dan kita harus berterima kasih kepada ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, mempunyai murid seperti Imam Muzani, seperti Imam Buaiti, kemudian Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, kemudian Imam Zakaria Al-Ansari ya, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, kemudian Abu Suja pengarang Takrib, kemudian Muhammad bin Qasim Al-Ghazi pengarang Fathul Qorib, kemudian Bajuri, Imam Bajuri, terus pengarang kitab Fathul Akhyar ya, pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab I'anatul Talibin, yaitu Syekh Sayyid Bakri Sadat dan lain sebagainya. Semua ulama-ulama yang sudah mengarang, mendokumentasikan ilmu fikih mazhab Syafi'i. Dan juga guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang ada di kota-kota, yang ada di kampung-kampung, yang masih menerangkan, mengajar tentang fikih-fikih, bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di semuanya bersumber dari Al-Qur'an hadis, yaitu dawai Allah taala yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu, yang kedua yaitu sumber Islam, yaitu hadis. Wa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'maluhu allati bayyanat ahkamal Islam wa arsyadatun nas ilaiha, yaitu dawuh-dawuh Nabi dan tindak lampai kanjeng Nabi, pekerjaan-pekerjaan Nabi allati bayyanat ahkamal Islam, yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebagai guru besar umat Islam ya. Dawuh Kanjeng Muhammad SAW, bu'istu mu'alliman, aku diutus
untuk manusia, yaitu untuk mengajari manusia, dan sebagai tauladan bagi manusia. Itu dalam Al-Quran terangkan, laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri kepribadian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ada tauladan yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW itu diturunkan Al-Quran kepadanya dan menjelaskan isi-isi Al-Quran. Dijelaskan dengan ucapan-ucapan beliau, dijelaskan dengan amalia beliau, aksi beliau ya, haliyah beliau ya. Jadi dipraktekkan. Seperti dalam permasalahan sholat, ini Al-Quran tidak menjelaskan secara detail, kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat seperti halnya kamu melihat aku sholat. Dan itu syaratnya sambung dari kita sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena sholatnya kita melihat guru kita, melihat guru-guru kita, melihat guru-guru kita sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Dijelaskan dengan fikih, dijelaskan dengan praktek yang dilakukan oleh guru-guru kita ya. Makanya ini yang Musana menjelaskan allati bayyanat ahkamal Islam. Hadis itu kalau dalam kitab ushul fikih sering diartikan adalah mubayyin atau menjelaskan tentang isi Al-Quran. Walaupun kadang dawuhe Kanjeng Nabi kadang ya mujmal, secara umum dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi saling berhubungan, saling menjelaskan. Baik secara fikih yang ubudiyah ya, cara beribadah, ataupun fikih muamalah, cara bertransaksi yang benar, cara bersosialisasi dengan manusia yang lain, munakahah yaitu pernikahan, bagaimana akadnya, bagaimana hubungan antara suami istri, bagaimana hubungan yang baik antara suami istri, bagaimana ketika ada percekcokan ya, ada masalah dalam keluarga, kemudian dalam permasalahan hukum peradilan ya, kemudian hukum kepolisian, hukum pidana, hukum perdata, kemudian hukum kriminalitas, terus hukuman-hukuman yang harus diberikan kepada penjahat ya, kepada aksi kejahatan dan lain sebagainya. Ini bahkan dalam skala yang makro, yaitu dalam kenegaraan, dalam ekonomi, semuanya dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis ya. Kemudian ditafsiri oleh ulama-ulama dengan karangan-karangan yang banyak sekali ya. Alhamdulillah. Karena allati bayyanat ahkamal Islam wa asardatin nas ilaiha. Yang mana dawuh-dawuh Nabi, aksi Nabi ini memberikan petunjuk kepada manusia ya. Karena dalam sholawat fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim masbaq wal hadi ila siratikal mustaqim. Nabi Muhammad SAW itu termasuk al-hadi, adalah al-hadi ila siratikal mustaqim, yaitu petunjuk ya. Banyak hadis-hadis Nabi, dan semua itu merupakan petunjuk untuk kehidupan ya. Dan dawuh Kanjeng Nabi jami'ul kalim, satu hadis, dua hadis, beberapa hadis itu ketika kita pahami secara dalam maknanya, maka bisa dibuat pegangan untuk kehidupan. Jadi ketika kita membahas tentang Al-Quran hadis tidak ada selesainya ya, karena memang semua sumber ilmu, mulai dari ilmu
fikih, ilmu tasawuf, ilmu sejarah, ilmu akhlak ya, kemudian ilmu nahwu, balaghah, mantek, semuanya dari Al-Quran dan hadis. Al-ijma'u, sumber Islam yang ketiga yaitu ijma' wa ittifaqu mustahil ummah ba'da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam fi asimil asr ala ayyam kana. Ijma' adalah kesepakatan ulama-ulama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di zaman demi zaman ya, dan di mana saja. Jadi karena sebuah hukum itu sudah jelas arahan hukumnya ya. Karena memang nasnya qot'i, hadisnya juga qot'i, juga mutawatir ya. Kemudian ulama-ulama setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mulai sahabat ya, mulai tabi'in, mulai tabi'in ini sepakat dalam satu hukum, itu dinamakan ijma'. Seperti halnya sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, itu bil ijma' ya, ijma' ulama. Memang mulai dari Kanjeng Nabi sampai ulama-ulama seterusnya itu mengatakan bahwasanya wajib, dan semua ulama ya, mulai dari sahabat dan ulama seterusnya itu mengatakan memang wajib, itu dinamakan ijma'. Dan banyak sekali ya. Contohnya zakat itu wajib kepada emas dan perak, itu ijma'. Dalilnya adalah ijma', artinya sudah sepakat ya. Seperti orang mau sholat itu harus wudu, dalilnya ijma'. Nah, fikih kadang ada yang tidak ijma', yaitu mukhtalaf, yaitu masih diperselisihkan pendapatnya ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak mengatakan wajib, dan lain sebagainya, itu ada. Contohnya sholat jamaah, itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan fardhu ain. Ini tidak ijma' ya, dan itu bisa diamalkan semuanya ya. Kenapa tidak ijma'? Mungkin karena saling bertentangan satu dalil dengan dalil yang lain, sehingga tidak bisa sepakat ya. Kalau zina itu haram, ijma', semua ulama itu mengatakan haram dan lain sebagainya. Ketika dalam fikih itu ada hukum yang ijma', ada yang belum ijma' ya. Tapi kalau belum ijma' tetap bisa dilakukan dengan menggunakan pendapat-pendapat ulama tersebut ya. Dan yang lebih baik kita menggunakan qaul yang ashah ya. Tapi kalau dalam satu kondisi yang membutuhkan qaul yang tidak ashah tapi lebih maslahah, kita gunakan yang tidak ashah walaupun tidak maslahah ya. Tidak ashah tapi maslahah ya. Al-qiyasu, sumber agama Islam lagi yaitu qiyas. Wa tatbiqu amrin lam yujad lahu dalilun ala dzikrihi istiraki ma fi ilatil hukmi. Qiyas adalah yang mengiaskan hukum atau mencocokkan hukum, mengaplikasikan hukum dengan hukum yang lain ya. Karena hukum tersebut tidak ada dalilnya. Kenapa kok dicocokkan atau disamakan? Karena alasan hukumnya sama. Qiyas itu ada qiyas aulawi, ada qiyas musawi, ada qiyas adna ya. Contohnya dalam permasalahan keharaman memukul orang tua. Kanjeng Nabi Muhammad SAW Al-Quran hanya menjelaskan wala taqul lahuma uffin ya. Janganlah kamu
berkata, mengucapkan kepada kedua orang tamu yaitu utawa hus, utawa artinya perkataan-perkataan yang menyakitkan kepada orang tua itu boleh. Nah, karena Al-Quran yang menjelaskan tidak boleh bilang hu, berarti boleh jotos dong, boleh mukul, boleh nendang. Enggak boleh, karena berbicara kasar aja enggak boleh, apalagi melukai orang tua secara fisik. Ini dalilnya adalah qiyas ya. Dalilnya adalah qiyas. Contohnya lagi yaitu wala taqulu amwalal yatama ya, tidak boleh makan harta anak yatim. Kalau tidak boleh makan harta anak yatim, membakar boleh dong. Wong larangannya hanya tidak boleh makan hartanya anak yatim. Ya tidak boleh. Membakar atau menggelapkan itu kan sama-sama merusak harta anak yatim. Nah, itu namanya qiyas ya. Dan banyak sekali dalam permasalahan fikih itu menggunakan dalil qiyas, karena problematika masyarakat itu banyak sekali ya. Dan Quran dan hadis tidak menjelaskan secara detail satu persatu, walaupun setiap ayat atau setiap hadis itu memberikan kefahaman yang tersurat ya, tersurat eksplisit. Dan ini tugasnya ulama-ulama fikih, dia mengkiaskan ya. Dia membuat furuk-furuk fikih yang sangat banyak sekali dengan disiplin-disiplin ilmunya ya, disiplin madhabnya. Ketika ada permasalahan ini hukumnya gimana, sampai sekarang dan sampai besok itu hukum-hukum fikih itu tambah ya. Permasalahan juga tambah. Contohnya dalam permasalahan muamalah. Dalam permasalahan muamalah saat ini itu sangat kompleks sekali, sangat rumit sekali, sehingga cara menghukuminya ya dikiaskan dengan takbir fikih ya. Takbir fikih yang ceplos. Seperti sekarang itu uang kertas, dulu kalau takbir itu menggunakan mesti naket mata uang emas perak, sekarang malah ada uang digital dan lain sebagainya. Ini nanti dikiaskan, dan tugasnya adalah ulama zaman sekarang, zaman masalah yang ditemukan dan berkembang ya. Ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Ahkamul Islam khamsatun, hukum Islam ada 5. Al-fardu wajib, was sunnah wal haram dan haram, wal makruh dan makruh, wal mubah. Al-fardu wajib, wa ma yusabu fa'lu wal aqabu tariku. Wajib adalah sesuatu yang pelakunya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Hal di sini istilahnya yu'aqabu, disiksa. Wa wal wajib bimanan wahid, fardu dan wajib itu mempunyai makna satu, illa fi babil haji, kecuali dalam bab haji. Nanti bab haji, fardunya haji sama wajibatul haji itu beda ya. Kalau fardunya haji itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam haji. Kalau wajib haji ketika ditinggalkan maka membayar diyat. As-sunnah, hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Wa ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sunat adalah sesuatu yang mana pelakunya itu akan mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa atau disiksa. Wa ya wal mandub wal mustahab bi maknan wahidin. Sunnah, mandub, mustahab itu sinonim, artinya maknanya satu ya, yaitu sesuatu yang pelakunya ketika melakukan sunnah ya, mandub mustahab mendapatkan pahala, ketika meninggalkan
Ketika meninggalkan tidak ya, ketika meninggalkan tidak mendapatkan dosa, tidak disiksa. Kalau yang wajib tadi ketika meninggalkan mendapatkan dosa dan disiksa. Al haram huwa ma yusabu tariku wa yu'aqabu fa'iluhu. Haram adalah sesuatu yang ketika ditinggal ya, ketika ditinggal akan mendapatkan pahala, ketika dilakukan maka mendapatkan dosa. Makruh adalah al makruh wa ma yusabu tariku wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh adalah sesuatu yang ketika ditinggal maka mendapatkan pahala, dan ketika dilakukan maka tidak mendapatkan dosa ya. Contohnya makruh adalah rokok ya. Rokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kita ambil yang makruh saja. Artinya ketika ditinggalkan maka mendapatkan pahala, ketika dilakukan tidak mendapatkan dosa. Dan kemakruhan-kemakruhan lain contohnya memakan makanan yang bau mulut ya. Bau mulut. Maka ketika dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, ketika ditinggalkan maka mendapatkan pahala ya. Contohnya yang sunnah adalah mandi Jumat. Mandi Jumat itu mandi ketika mau melakukan sholat Jumat, itu ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan apa-apa ya. Contohnya wajib adalah sholat fardu ya, sholat fardu, puasa fardu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, itu ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, pahalanya fardu dengan pahalanya sunat ini beda, lebih banyak pahalanya fardu ya, fardu sama-sama pahala, lebih banyak pahalanya fardu ya. Dosanya ketika dosanya karena dia ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Al mubah wa ma la yusafalu wa la yaqabu tariku. Mubah adalah sesuatu yang ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Contohnya masuk rumah, contohnya berdiri, contohnya berjalan ya. Aqsamul fardi, pembagian fardu. Al fardu kismani, fardu ada dua, fardu ainin wa fardu kifayatin. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain huwa al wajib ala kulli mukallafin fi'luhu. Fardu ain adalah suatu yang wajib terhadap orang mukallaf. Fardu ain adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf adalah baligh akil ya. Orang yang sudah baligh dan berakal, mengecualikan nanti anak kecil dan orang gila, karena dia tidak mukallaf, tidak diberatkan hukum. Nah, contohnya kayak sholat fardu ya, sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, maka seorang mukallaf wajib untuk melakukannya ya, dan setiap individunya wajib dilakukan, harus melakukannya. Berbeda nanti fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak setiap individu wajibnya, tapi ketika sudah dilakukan sebagian orang, maka orang lain tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Ketika satu desa atau beberapa tetangga itu sudah melakukan, maka tetangga yang lain ketika tidak melakukan maka tidak dosa. Karena itu sholat jamaah menurut pendapat mengatakan fardu kifayah. Ketika dilakukan maka yang tidak melakukan sholat jamaah maka tidak dosa. Ketika ditinggalkan, yaitu meninggalkan semua, maka dosa semua ya.
Wa idza fa'alahul ba'du la yasqutu 'anil baqin. Fardhu ain ketika sudah dilakukan sebagian, maka yang lain tidak gugur karena kewajibannya adalah individu. Setiap kepala, setiap hidung, setiap orang itu wajib melakukannya semua. Fardhu kifayah wal wajib fil wajib mukallafin. Fardhu kifayah itu suatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf, tetapi kewajibannya adalah kewajiban menggugurkan ya. Kalau apa jenis objeknya adalah mukallaf, boleh pokoknya mukallaf melakukannya, tapi ketika sudah dilakukan sebagian maka sudah gugur. Walakin idza fa'alahu ba'dum sakran bagian ka salatul jenazah, tapi ketika sudah dilakukan sebagian maka gugur dalam hal ini adalah tidak mendapatkan dosa. Sholatul jenazah seperti sholat jenazah. Al mukallafu wal balik al akil, yang dikenakan mukallaf itu orang yang balik, yang akil. Balik nisbatnya anak laki-laki, yaitu sudah keluar mani atau kalau belum keluar mani terus sampai umur 15 tahun ya, 15 tahun. Kalau anak kecil maka tidak wajib melakukan fardhu ain, walaupun anak kecil itu sebaiknya diajari untuk melakukan kefarduan, yaitu ketika berumur 7 tahun ya, 7 tahun sudah dilatih untuk sholat, dilatih untuk wudu, dilatih untuk puasa, diajak ke masjid ya, diajak ngaji, diberikan ilmu tentang agama ya, diberikan pengetahuan sejarah Nabi, secara dasar-dasar bahwa kita mempunyai kajian Nabi, lahir di Mekah ya, hijrah di Madinah, kemudian mempunyai orang tua namanya Syed Abdullah, ibunya Siti Aminah ya, dan dan lain sebagainya ya. Sebagai nabi diwarai, diberikan pelajaran bahwa nabi itu adalah utusan Allah ya. Ada agama Islam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada qadar Allah dan seterusnya. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini terbantukan oleh madrasah-madrasah diniyah dan juga dibantukan oleh TPG, tempat pendidikan Al-Quran ya. Jadi mulai dini, bahkan umur 3 tahun 4 tahun sudah diberikan pelajaran membaca Al-Quran, yaitu Yambu'a, Qiraati, A, Baba dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah sekali ya. Kemudian diajak untuk membaca Al-Quran bersama-sama ya, untuk menghafal Al-Quran surat-surat pendek ini sangat alhamdulillah. Di samping orang tuanya tidak boleh melepaskan begitu saja. Ketika sudah masuk di TPG, sudah diniyah, tetap orang tua yang ada di rumah itu mendampingi belajar. Di pelajaran yang ada di sekolahan ini diwarahke neng omah ya. Seperti kalau TPG, kalau anak saya sebelum berangkat ini saya suruh belajar dulu, nanti di sana lebih mudah dan bisa naik dan lain sebagainya, dan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya ya. Jadi kalau dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab-kitab fikih yang lain itu memang anak kecil itu tidak kewajiban untuk melakukan sholat, tapi mulai kecil harus dididik untuk melakukan sholat ya. Begitu juga puasa, begitu juga hal-hal yang wajib lainnya, supaya ya pinter, apik. Nah, sebab apik itu dibangun dari dini, dari sejak kecil. At-taharatu sesuci ya filma latas wa sholat ilabi, ya dinamakan taharat sesuci adalah mengerjakan perkara yang
sholat itu tidak sah kecuali dengan perkara tersebut. Wahya nau'ani, ada dua. Taharatul minal hadas, suci dari hadas, wa taharatul minal khabas, dan suci dari najis, ya. Jadi orang melakukan sholat harus suci dari hadas, harus suci dari najis. Hadas contohnya adalah dia sudah kentut, dia sudah ngising, dia sudah memegang wanita lain yang tidak mahramnya, ya, dia sudah tidur. Hadas adalah sifat yang mencegah seseorang boleh melakukan sholat yang mau, kentut, nguyuh, dan lain sebagainya. Sifatnya adalah maknawi, tidak berupa fisik, tapi berupa ya, maknawi. Dan suci dari najis, ya, najis seperti contohnya kotoran, kencing, ya, baik kotoran manusia, baik kotoran hewan, ya, baik kencing, baik nanti minuman keras itu najis, mutah-mutahan, ya, mutah-mutah yang dari dalam, air liur yang dari dalam, karena ada air liur yang tidak najis, kecuali makfu. Kalau makfu, maka ketika melakukan sholat tidak apa-apa, ya. Dan najis makfu itu banyak sekali. Najis makfu itu banyak sekali, ya. Seperti debu-debu yang bertebaran yang membawa najis, karena memang sulit untuk dihindari, maka makfu. Artinya ketika dia sholat membawa najis tidak apa-apa. Nah, itu najis makfu. Contohnya lagi yaitu orang yang cebok dengan menggunakan batu. Itu ketika dia selesai ceboknya kan ada asarun najasa, ada ainun najasa, ya, tetap ada tai, ya, kotoran-kotoran yang masih melekat di silite, yang bolongan silite atau yang bolongan uyuwe, itu mesti ada, itu makfu. Boleh sholat dengan membawa itu. Contohnya lagi yaitu darah itu najis, tapi ketika dibawa sholat nggak apa-apa, ya. Itu ada hal-hal najis yang ketika dibawa tetap boleh, namanya najis makfu, ya. Atau haramul hadas, sesuci dari hadas, ya, al wudu. Caranya suci dari hadas yaitu dengan melakukan wudhu. Wudhu ya seperti yang biasa kita lakukan sebelum sholat, ya, basuh wajah, ya, kemudian basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, ya. Ada rukunnya wudhu, ada kesunahan wudhu, ya. Kesunahan wudhu yaitu selain rukun tadi yang dilakukan sunnah, rukun harus dilakukan, ya. Biasanya mulai kecil kita sudah diwarai sak rukune, sak sunnah, ya, dan mandi, yaitu mandi wajib, atau mandi wajib, yaitu sebab mungkin karena hadas besar, contohnya seperti mengeluarkan mani, kemudian jima, ya, kemudian selesai dari haid, selesai dari nifas, dan sebagainya. Kemudian tayamum, suci dari hadas ketika tidak ada air, ya, tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, contohnya karena sakit tidak bisa menggunakan air. Ketika menggunakan air bisa tambah sakitnya, ya, maka boleh menggunakan tayamum seperti ganti dari wudhu, yaitu hadas kecil, dan sebagai ganti mandi hadas besar. Atau ramal khabas, ya, al istinja, sesuci dari najis yaitu dengan cara istinja. Satu dengan cara istinja yaitu ketika berpipis itu kemudian istinja itu cebok, ya, dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu bisa. Wa isalatun najasanil badan, membilangkan najis badan, yaitu dengan menggunakan air.
wasaubi dan menghilangkan najis dari pakaian. Pakaian juga menggunakan air, wal pakaian tempat kaya angkat tempat ya bacanya keramik kayak lantai ya dan lain sebagainya. Ini cara menghilangkannya dengan menggunakan air ya. Kenapa di sini kayak musannaf menjelaskan badan saat makan, karena ini syarat sholat harus suci dari najis, suci dari najis baik di badannya, di pakaiannya, kemudian di tempatnya. Walaupun tadi saya terangkan bahwasanya ketika najisnya itu najis ma'fu, maka ketika sholat membawa najis ma'fu tetap sah, tidak apa-apa. Anwa'ul mutahhirat, alat-alat sesuci. Arbaatun, ada 4. Alma pertama air, ini alat suci utama. Waturat dan lebu ya. Gunakan tayamum, juga menggunakan untuk menghilangkan najis mughaladzah. Wal hajar dan batu, yaitu dengan istinja atau cebok, wadabku dan menyamak, yaitu kulit yang najis ya, kulit yang najis itu bisa suci dengan cara disamak ya. Baik kulit tersebut kulit dari hewan yang boleh dimakan seperti kulit sapi, kulit kambing, kulit onta, atau yang tidak boleh dimakan. Contohnya menemukan buaya mati, ya, ular mati, kemudian kulitnya kita samak, kita hilangkan. Sesuatu yang dapat menjadikan bau ya, dengan proses samak yang kuno atau samak yang modern sekarang, sama-sama bisa digunakan untuk menyucikan kulit yang najis. Aqsamul miyahi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.